Halo teman-teman inspirasi, kali ini ada cerita penuh makna inspirasi yang dijamin bikin kalian terkejut, terharu, sekaligus kagum. Siapa sangka, seorang pemulung yang hidupnya serba kekurangan di Jakarta bisa mengubah hidupnya. Hingga membuat seorang polwan jatuh hati, bahkan sampai mengandung anaknya. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan lupa, sebelum kita mulai, klik like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang mendapatkan pelajaran dari kisah luar biasa ini. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, di mana gedung pencakar langit dan gang sempit hanya berjarak satu langkah. Di sudut kota yang ramai namun sering diabaikan ini, tinggallah seorang pria bernama Udin. Usianya sekitar 32 tahun. Wajahnya keras terpapar panas dan hujan, namun sorot matanya jernih, memancarkan kejujuran yang langka. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya menyingkap dari balik gedung-gedung tinggi, Udin sudah memanggul karung besar di punggungnya, berjalan menyusuri gang sempit, lorong kumuh, dan tempat pembuangan sampah di Jakarta Pusat. Ia hidup sederhana di sebuah rumah petak berukuran 3 kali 3 meter, ditemani ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Meski hidup serba kekurangan, Udin terkenal sebagai pemulung yang tidak pernah mengambil hak orang lain. Ia juga sering membantu tetangganya yang kesulitan. Bila ada warga yang kehilangan dompet atau barang berharga, Udin adalah orang pertama yang akan mengembalikannya tanpa mengharapkan imbalan. Sementara itu, di dunia yang berbeda, hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggal Udin, hidup seorang wanita bernama Sari. Seorang polwan muda berusia 27 tahun yang berdinas di Polres Jakarta Pusat. Sari bukan hanya dikenal sebagai polwan tegas yang disiplin, tapi juga memiliki hati yang lembut, terutama kepada masyarakat kecil. Sari datang dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya adalah seorang pensiunan polisi, sedangkan ibunya seorang guru. Namun, di balik ketegasan dan seragam yang selalu rapi, Sari sering merasa kesepian. Tekanan pekerjaan, target penangkapan, hingga aturan-aturan yang ketat membuat hidupnya kerap terasa hampa. Setiap pagi, saat Udin memulai harinya dengan memunguti kardus dan botol plastik, Sari memulai hari dengan merapikan seragamnya di asrama polwan. Mereka hidup di dunia yang berbeda, namun sama-sama berjuang demi orang-orang yang mereka cintai. Jakarta, dengan segala kesemrawutan dan keajaibannya, memutar takdir mereka berdua. Tak ada yang tahu bahwa dalam waktu dekat, jalan mereka akan bersilangan secara tidak terduga di malam hujan yang dingin dan sepi. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Angin kencang membuat daun-daun beterbangan dan jalanan menjadi licin. Udin yang baru saja menyelesaikan rutinitas harian memulung, menepi di sebuah warung kopi sederhana di bawah jembatan layang untuk berteduh. Jaket lusuh yang dikenakannya sudah basah kuyup, tapi ia tak terlalu peduli. Yang terpenting baginya malam itu adalah sisa uang receh yang ia kumpulkan. Cukup untuk membeli obat ibunya. Di tengah dinginnya malam dan suara gemuruh hujan, Udin melihat sesuatu yang aneh di seberang jalan. Seorang wanita berseragam polisi tergeletak di dekat trotoar, tidak jauh dari sebuah sepeda motor yang terjatuh dan lampunya masih menyala. Udin tanpa berpikir panjang, langsung berlari menembus hujan. Saat mendekat, ia melihat wajah pucat Sari yang tak sadarkan diri, dengan luka kecil di pelipisnya. Ternyata, Sari sedang dalam perjalanan pulang setelah mengejar seorang pelaku kejahatan yang berhasil kabur, namun nahas, motornya terpeleset akibat jalanan yang licin. Di tengah malam yang dingin itu, tak ada satupun warga yang menyadari keberadaannya di pinggir jalan gelap tersebut. Bu, ibu dengar saya? Udin mencoba membangunkan Sari yang hanya mengerang pelan. Udin panik, namun ia tahu tak bisa membiarkan Sari tergeletak begitu saja. Udin mencoba meminta bantuan ke warung kopi. Namun pemilik warung hanya menggeleng, takut terlibat urusan aparat. Akhirnya, dengan sisa-sisa tenaganya, Udin mengangkat tubuh Sari ke becak motor yang kebetulan lewat, dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di IGD, Udin tanpa ragu merogoh kantongnya yang hanya berisi beberapa lembar uang lusuh dan receh. Tolong selamatkan dia. Saya nggak punya banyak uang. Tapi saya rela bayar semua hasil ngumpulin botol saya.
kata Udin pada petugas medis yang mulai melakukan tindakan. Malam itu, Udin menunggu di bangku rumah sakit sambil memeluk karung barang rongsokannya. Tubuhnya gemetar kedinginan, namun hatinya lega karena berhasil menyelamatkan seorang nyawa. Di ruang perawatan, Sari mulai siuman perlahan. Tatapan matanya kabur, namun dia samar-samar melihat siluet Udin yang duduk menunduk di luar ruangan. Ia belum tahu siapa pria ini. Dan bagaimana nasib keduanya akan berubah selamanya setelah malam itu. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menembus kaca rumah sakit. Sari membuka matanya dengan perlahan, masih merasakan pusing di kepalanya. Saat matanya mulai jelas, ia melihat sosok pria sederhana dengan jaket lusuh dan sandal jepit. Duduk tertidur di kursi tunggu luar ruang perawatan. Ia adalah Udin, pemulung yang semalaman menunggui dirinya. Perawat masuk ke ruang Sari dan berkata pelan, "Ibu, nyawa ibu diselamatkan pemuda itu. Dia yang bawa ibu ke sini semalam." Sari terkejut. "Dia, pemulung itu?" gumamnya. Tak lama setelah itu, Udin yang mendengar suara dari dalam ruangan segera berdiri dan menghampiri. Ia membuka pintu perlahan, menunduk sambil berkata, "Ibu, maaf, saya cuma nolong. Saya nggak bermaksud apa-apa." Sari menatap Udin dalam-dalam, ada rasa haru yang menelusup. Tidak banyak orang seperti Udin yang tanpa pamrih menolong orang lain di tengah kerasnya kota ini. Sari mencoba tersenyum meski tubuhnya masih lemah. "Terima kasih, Mas. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya masih di jalanan tadi malam." Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Setelah diperbolehkan pulang beberapa hari kemudian, Sari sengaja mencari Udin. Ia berhasil menemukannya di kawasan kumuh, tempat Udin biasa memulung. Pertemuan itu membuat Sari semakin mengenal sisi lain Jakarta yang jarang ia temui. Dunia para pemulung, pengamen, dan warga marginal yang hidup seadanya. Udin bahkan mengajaknya berkeliling kawasan tersebut, menunjukkan bagaimana mereka saling bantu di tengah himpitan ekonomi. Hari-hari berikutnya, Sari mulai sering datang ke lingkungan Udin. Ia membawa makanan, obat-obatan untuk ibu Udin yang sakit. Bahkan menyempatkan diri mengobrol dan bercanda dengan anak-anak kecil di sana. Namun, kehadiran Sari mulai memancing perhatian. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Itu Polwan kok deket banget sama Udin?" gumam seorang ibu warung. "Masa pemulung bisa deket sama polisi? Jangan-jangan ada maunya." Celetuk yang lain. Tapi baik Sari maupun Udin tidak memedulikan omongan orang. Hubungan mereka yang awalnya hanya karena rasa terima kasih, mulai tumbuh menjadi rasa peduli yang tulus. Sari mulai merasakan kenyamanan yang tak pernah ia dapatkan dari dunia formal dan penuh tekanan di kepolisian. Udin di sisi lain juga mulai merasa canggung. Ia sadar betapa jauhnya status sosial mereka. Namun Sari tetap bersikap hangat, membuat Udin sulit menjaga jarak. Jakarta mulai menciptakan ruang baru untuk mereka berdua, meskipun di belakang, desas-desus mulai menebar konflik yang lebih besar. Hari-hari berjalan, dan hubungan antara Udin dan Sari semakin erat. Setiap sore, setelah bertugas, Sari lebih memilih datang ke lingkungan kumuh, tempat Udin tinggal, dibanding pulang ke asrama atau nongkrong bersama rekan-rekan polwannya. Di sebuah sore yang teduh, mereka duduk di tepi sungai kecil yang kotor namun tenang, berbincang di bawah sinar jingga matahari terbenam. "Mas Udin," kata Sari pelan, "aku nyaman di sini. Entah kenapa, aku ngerasa hidupku lebih nyata di tempat seperti ini, di antara orang-orang yang jujur kayak kamu." Udin hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya berkecamuk. "Tapi Bu, maksud saya Mbak Sari, saya ini cuma pemulung. Saya nggak pantas nemenin Mbak terus-terusan begini." Sari menatap Udin dengan sorot hangat. "Aku nggak peduli siapa kamu, Mas. Buatku, kamu lebih jujur daripada orang-orang yang biasa aku temui tiap hari." Perkataan Sari membuat hati Udin semakin galau. Ia tahu, tidak akan mudah bagi seorang polwan seperti Sari untuk dekat dengan seseorang seperti dirinya. Belum lagi tekanan dari lingkungan sekitar yang semakin menjadi-jadi. Rekan-rekan Sari mulai mencurigai kebiasaan barunya. Bahkan, atasannya sempat menegur halus. "Ada gosip beredar kamu dekat sama orang bawah," kata senior Sari saat briefing. "Hati-hati Sari, kariermu di institusi ini butuh nama baik."
Sari hanya tersenyum, menutupi keresahan di dadanya. Ia tahu, apa yang ia rasakan kepada Udin lebih dari sekadar rasa kasihan. Ia merasa dihargai sebagai manusia biasa ketika bersama Udin, bukan hanya dilihat sebagai seorang polwan dengan jabatan. Di lain sisi, Udin semakin merasa bahwa jarak sosial mereka seperti jurang lebar. Ia mulai menghindari Sari, memilih mencari lokasi memulung yang lebih jauh, berharap Sari akan berhenti mencarinya. Namun, Sari tidak menyerah. Ia tetap datang, tetap membawa makanan untuk Ibu Udin, tetap bermain dengan anak-anak kampung, bahkan sesekali membantu membelikan buku tulis dan peralatan sekolah untuk anak-anak di lingkungan tersebut. Semakin Udin menjaga jarak, semakin Sari menunjukkan ketulusannya. Udin merasa terjebak dalam dilema besar, antara rasa rendah diri dan rasa yang diam-diam tumbuh di hatinya untuk wanita berhati lembut itu. Sementara itu, bisik-bisik dari warga semakin panas. Ada yang iri, ada yang menilai Udin beruntung, tapi ada juga yang sinis. Udin itu modal nekat, bisa-bisanya bikin polwan jatuh hati, ujar salah seorang pemuda di warung. Tanpa mereka sadari, konflik batin Udin dan Sari akan segera mencapai titik di mana mereka harus memilih, bertahan atau menyerah pada tekanan dunia luar. Hari berganti minggu, dan tekanan dari lingkungan sekitar makin menekan Sari dan Udin. Bahkan media sosial mulai ramai dengan foto-foto Sari yang kedapatan sering berada di lingkungan kumuh bersama Udin. Ada yang memuji, tapi lebih banyak yang mencibir. Di kantor polisi, Sari mulai menjadi bahan gunjingan. Rekan-rekannya menyindirnya secara halus. Sementara senior-seniornya mulai mempertanyakan profesionalismenya. "Kamu tahu kan citra kepolisian itu penting?" kata seorang atasannya dengan nada tajam saat memanggilnya ke ruang kerja. "Apa yang kamu lakukan bisa berdampak ke karirmu. Kamu polwan, Sari. Tidak bisa sembarangan bergaul, apalagi dengan pemulung." Sari menunduk, menahan rasa sakit di dada. Ia merasa tak ada yang memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Hubungan yang awalnya sederhana kini mulai terasa berat, penuh tekanan dari berbagai sisi. Di sisi lain, Udin yang semakin merasa terpojok, akhirnya mengambil keputusan drastis. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Jakarta tanpa pamit. Ia merasa kehadirannya hanya akan merusak hidup Sari. Malam itu, dengan karung berisi pakaian dan barang seadanya, Udin meninggalkan rumah petaknya. Ia sempat mencium kening ibunya yang sedang tidur, lalu bergegas menuju terminal bus. Namun takdir berkata lain. Sari yang tak tahan dengan semua tekanan, memutuskan mencari Udin ke kampung pemulung tersebut. Tapi yang ditemuinya hanyalah Ibu Udin yang kebingungan. "Udin pergi sejak tadi malam, Mbak. Dia nggak bilang mau kemana." Sari terpukul, hatinya serasa diremas. Ia berlari ke jalan, menelusuri tempat-tempat yang biasa didatangi Udin. Tapi Jakarta terlalu besar, dan Udin seperti ditelan keramaian kota. Hujan kembali turun malam itu, seperti malam pertama kali mereka bertemu. Sementara itu, Udin di dalam bus menuju kota kecil di luar Jakarta, menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Ia yakin ini adalah keputusan terbaik meski hatinya terasa berat. Namun, Udin tidak tahu bahwa langkah ini justru menjadi awal dari badai yang lebih besar yang akan datang menimpa mereka berdua. Seminggu setelah kepergian Udin, sebuah insiden besar terjadi. Sari ditugaskan memimpin operasi penggusuran di sebuah kawasan kumuh di Jakarta Utara. Ironisnya, kawasan itu adalah tempat baru yang menjadi pelarian Udin setelah meninggalkan kampung lamanya. Saat Sari berdiri bersama tim di lapangan, mengenakan seragam lengkap dan helm anti huru-hara, matanya membeku saat melihat Udin di antara kerumunan warga yang protes. Wajah Udin lusuh dan terlihat lebih kurus, namun matanya tetap memancarkan keteguhan yang sama. Udin juga kaget melihat Sari berdiri di hadapannya, lengkap dengan tameng dan pentungan. Dunia mereka kini benar-benar terbelah dua. Teriakan warga makin riuh. "Kita nggak mau digusur. Di sini rumah kita." Warga mendorong pagar kawat yang dipasang polisi, sementara Sari mencoba menenangkan situasi.
Mas Udin, bisik Sari pelan dari balik tamengnya. Tapi Udin hanya menunduk, menahan gejolak dalam dadanya. Tiba-tiba, kericuhan pecah. Lemparan batu dan botol beterbangan. Situasi semakin kacau. Sari berusaha menahan pasukannya untuk tidak membalas dengan kekerasan. Tapi beberapa anggota mulai kehilangan kendali. Sari berlari ke arah warga, berusaha menghentikan kerusuhan, tapi justru terkena dorongan keras dari belakang, membuatnya jatuh tersungkur di tengah kerumunan. Melihat itu, Udin refleks berlari ke arah Sari, melindunginya dari lemparan batu. "Minggir semua!" teriak Udin sambil memayungi tubuh Sari dengan tubuhnya sendiri. Di tengah kekacauan, mereka berdua terjatuh bersama di tanah yang becek. Mata mereka saling bertemu, dan dalam tatapan itu, Udin berkata lirih, "Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu gak tinggal jauhi aku aja?" Sari yang terengah-engah menahan air mata. "Karena aku gak peduli siapa kamu, Mas. Aku cuma tahu, aku butuh kamu." Kerusuhan perlahan merodah setelah polisi berhasil menenangkan massa. Namun insiden ini menjadi headline di media, dengan foto Udin dan Sari yang saling melindungi viral kemana-mana. Tak hanya menjadi pembicaraan internal kepolisian, tetapi juga menuai reaksi keras dari masyarakat luas. Kini, pilihan ada di tangan mereka, melawan dunia atau menyerah pada kenyataan bahwa dua dunia mereka mungkin memang tak bisa bersatu. Hari-hari setelah insiden itu menjadi neraka bagi Sari. Media nasional menyorot dirinya, mulai dari berita, di TV hingga trending di media sosial. Judul-judul seperti "Polwan melindungi pemulung di tengah kerusuhan" menghiasi layar-layar kaca. Ada yang memujinya sebagai pahlawan rakyat kecil, namun lebih banyak yang menghujat, menganggapnya mencoreng institusi. Di kantor polisi, Sari diinterogasi oleh atasannya. "Kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu, kan?" Suara tegas atasannya menggema di ruang sidang disiplin. "Kamu melibatkan emosi pribadi di lapangan." Sari hanya terdiam, menunduk menahan amarah dan kesedihan. Ia merasa sendiri, tidak ada rekan yang membelanya. Semua menatapnya dengan dingin. Di sisi lain, Udin kembali ke lingkungan kumuh tempatnya tinggal sementara. Namun kini, ia menjadi pusat perhatian warga. "Udin, kamu hebat," kata salah satu tetangga. "Kamu bikin Polwan bela kamu mati-matian," ujar yang lain sambil tertawa. Namun Udin tidak merasa bangga. Hatinya remuk melihat Sari harus menanggung beban yang seharusnya bukan miliknya. Ia tahu Sari mempertaruhkan reputasi, bahkan kariernya, demi dirinya. Malam itu, Sari duduk di tepi balkon asramanya, menatap langit Jakarta yang kelabu. Air matanya jatuh perlahan. Ia merenungkan semuanya. Apakah semua ini layak untuk diperjuangkan? Apa cinta yang sederhana ini pantas mengorbankan segalanya? Tiba-tiba, handphonenya berdering. Nama Udin tertera di layar. "Sari, aku mohon, lupakan aku. Aku gak mau kamu hancur karena aku." Suara Udin terdengar berat. Sari menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku gak bisa, Mas. Kamu satu-satunya yang bikin aku merasa hidup." Di ujung telepon, Udin hanya terdiam. Ia tahu, keputusan harus diambil. Ia memandang ke jalanan gelap di depannya, merasa seperti berada di persimpangan tanpa petunjuk arah. Esok paginya, kabar lebih buruk datang. Sari diskors sementara oleh institusinya, ditarik dari tugas lapangan. Ia dipaksa untuk merenung dan mengevaluasi diri. Dunia Sari runtuh. Kariernya terancam. Udin yang mengetahui kabar itu dari seorang warga, merasa tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menemuinya, menembus aturan dan tatapan sinis orang-orang, meskipun tahu risikonya. Sore itu, di taman kecil dekat asrama polisi, Sari duduk sendirian di bangku kayu yang mulai lapuk. Udara Jakarta yang biasanya riuh kini terasa sunyi baginya. Tiba-tiba, dari kejauhan, Udin muncul. Dengan wajah penuh tekad, ia melangkah mendekati Sari yang langsung berdiri terkejut. "Mas Udin, ngapain kamu kesini? Ini tempat asrama. Kalau ada yang lihat, aku nggak peduli," potong Udin. "Aku nggak bisa terus lari. Aku yang bikin kamu ada dalam masalah ini." Sari tercekat. Mereka berdiri berhadapan di bawah pohon yang daunnya berguguran. Untuk pertama kalinya, Udin menggenggam tangan Sari dengan mantap. "Kita lawan bareng-bareng ya," ucap Udin lirih. "Aku sadar, aku juga nggak bisa hidup jauh dari kamu.
Sari menatap Udin, matanya berkaca-kaca. Tapi dunia kita beda, Mas. Kamu tahu sendiri. Udin tersenyum getir. Jakarta ini keras buat kita semua, Mbak. Tapi kalau kita sama-sama, mungkin kita bisa jalanin. Aku udah gak takut lagi. Dalam keheningan sore itu, mereka berdua saling memeluk erat. Meskipun Jakarta tetap bising di kejauhan, namun di tengah taman kecil itu, seakan hanya ada mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Sari membuat keputusan mengejutkan. Ia mengajukan surat pengunduran diri dari institusi kepolisian. Keputusan ini membuat atasannya terkejut dan rekan-rekannya terdiam tanpa kata. "Aku mau hidup sesuai kata hatiku," kata Sari tegas saat menemui atasannya. Di sisi lain, Udin mulai mengambil langkah baru. Ia mengumpulkan teman-temannya, sesama pemulung dan warga kumuh lainnya. "Kita nggak bisa terus begini. Aku mau kita bangun koperasi kecil-kecilan, mulai bisnis daur ulang yang lebih rapi." Sari juga terjun langsung membantu, memanfaatkan koneksinya untuk mencarikan donatur dan pelatihan kewirausahaan. Pelan tapi pasti, kehidupan di lingkungan Udin mulai berubah. Di balik berbagai cibiran dan tantangan, benih harapan mulai tumbuh. Beberapa bulan berlalu, kampung kumuh yang dulu kerap dipandang sebelah mata mulai berubah wajah. Dengan modal kecil dan kerjasama dari warga, koperasi daur ulang yang Udin gagas bersama Sari mulai tumbuh. Dari awalnya hanya mengumpulkan barang bekas, kini mereka mulai memproduksi kerajinan tangan dan produk daur ulang bernilai ekonomi. Sari, meskipun bukan lagi polwan, tetap terlihat gagah dengan jaket lusuh dan celana jeans, membaur bersama warga. Ia mengajarkan ibu-ibu sekitar tentang pembukuan sederhana dan pemasaran digital. Sementara itu, Udin menjadi figur yang disegani, bukan hanya di lingkungan kumuh itu, tetapi juga di luar sana. Media yang dulu menghujat, kini mulai menyorot kiprah mereka berdua dengan nada positif. Headline seperti, "Mantan polwan dan pemulung bangun harapan dari kumuhnya Jakarta," mulai bermunculan. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Salah satu mafia sampah yang merasa usahanya terganggu oleh koperasi Udin mencoba mengintimidasi. Suatu malam, kios kecil koperasi dilempari batu dan dicoret-coret. Sari dan Udin tidak gentar. Mereka mengumpulkan warga dan mengatakan, "Kalau kita takut, kita akan terus diinjak-injak. Tapi kalau kita solid, nggak ada yang bisa ganggu kita." Mendengar itu, warga mulai berani. Mereka memperkuat koperasi, bekerja lebih keras, dan menjaga lingkungan mereka. Tak hanya warga sekitar, perhatian dari LSM dan komunitas sosial mulai berdatangan. Sari dan Udin diundang untuk berbicara di forum-forum sosial, berbagi kisah tentang bagaimana cinta dan keberanian bisa membangun perubahan di tengah kerasnya Jakarta. Di tengah semua itu, Udin akhirnya memberanikan diri melamar Sari. "Mbak Sari," kata Udin sambil tersenyum di bawah lampu remang-remang kios koperasi, "aku ini cuma pemulung, tapi aku janji akan jadi laki-laki yang selalu jagain kamu, suka dan duka." Sari menatap Udin dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum. "Kamu bukan cuma pemulung, Mas. Kamu pejuang. Dan aku mau jadi pejuang hidup kamu selamanya." Keduanya tertawa kecil, lalu berpelukan hangat di tengah senja Jakarta yang perlahan mulai berubah warna. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Sari dan Udin berubah drastis. Koperasi yang mereka bangun telah berkembang menjadi usaha sosial yang mapan. Mereka membantu ratusan warga keluar dari kemiskinan, menginspirasi banyak orang untuk membangun harapan di tengah keterbatasan. Sari dan Udin kini dikenal sebagai pasangan inspiratif di Jakarta. Namun, bagi mereka, bukan ketenaran yang penting. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa cinta yang sederhana bisa menjadi pondasi untuk perubahan besar. Dalam sebuah wawancara di TV nasional, pewawancara bertanya, "Apa rahasia kalian bisa bertahan di tengah tekanan dan perbedaan dunia kalian dulu?" Sari tersenyum sambil menggenggam tangan Udin. "Kami percaya semua orang berhak mencintai dan dicintai tanpa memandang latar belakang. Dan perubahan dimulai dari keberanian kecil." Udin menambahkan, "Jakarta ini keras, tapi kalau kita saling bantu, kerasnya jadi terasa lebih lunak." Scene berakhir dengan Sari dan Udin berjalan bersama di gang sempit yang kini sudah dicat warna-warni oleh warga, sambil membagikan senyum kepada anak-anak yang bermain di sekitar mereka.
Mereka mungkin hanya 2 orang biasa di kota besar, tapi bagi komunitas mereka, Sari dan Udin adalah simbol bahwa cinta dan solidaritas bisa mengubah jalan hidup siapa saja. Teman-teman inspirasi, begitulah akhir dari kisah luar biasa Sari dan Udin, 2 insan dari dunia yang sangat berbeda, namun dipersatukan oleh ketulusan hati dan keberanian menghadapi stigma masyarakat. Cerita ini bukan hanya tentang cinta antara seorang polwan dan seorang pemulung. Ini adalah tentang keberanian untuk menantang norma, tentang keteguhan untuk bertahan di tengah badai, dan tentang harapan yang bisa tumbuh, bahkan di tempat yang paling keras sekalipun, Jakarta. Sari dan Udin mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cinta yang tulus tidak memandang status, profesi, atau latar belakang. Tapi lebih dari itu, mereka menunjukkan kepada kita bagaimana cinta bisa menjadi kekuatan besar yang mendorong perubahan positif bagi banyak orang. Dari seorang pemulung yang merasa kecil di tengah kota megapolitan, dan seorang polwan yang terbelenggu oleh aturan dan stigma sosial. Keduanya berhasil membuktikan bahwa keberanian untuk memilih hati sendiri bisa menginspirasi orang lain untuk bangkit dan melawan keterbatasan. Teman-teman inspirasi, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa seringkali kita terlalu cepat menilai orang hanya dari penampilan atau profesinya, padahal setiap orang punya potensi besar untuk menjadi cahaya bagi orang lain, seperti Udin yang ternyata punya jiwa kepemimpinan dan hati yang besar, dan Sari yang rela melepaskan seragamnya demi hidup yang lebih bermakna. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa di balik kerasnya hidup, selalu ada ruang bagi kasih, harapan, dan perubahan. Bahwa ketika kita mau melihat dengan hati, bukan dengan prasangka, dunia yang tadinya terasa dingin bisa menjadi tempat yang lebih hangat. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh makna inspirasi hari ini. Semoga kisah Sari dan Udin bisa menjadi bahan renungan dan motivasi untuk kita semua dalam menjalani hidup yang lebih bijaksana dan penuh empati. Jangan lupa, teman-teman inspirasi, untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, selalu buka hati untuk hal-hal baik yang bisa mengubah dunia di sekitar kita.